Oke, sekarang kita lanjut ke bagian badan tasnya ya. Di sini kita akan membuat motif 3 bagian seperti ini. Untuk 2 bagian sisi kiri dan kanan itu DC, dan di bagian tengahnya kita akan membuat motif V. Oke, ini tadi kita hitung 1 DC ya, slip stitch di awal putaran tadi. Pertama kita akan beri penanda dulu tepat di bagian tengah ujung ya di sini. Jadi itu kita sejajarkan dengan bagian tengah alasnya di sini. Jadi bagian rantai awal tadi ya kita beri penanda. Pastikan sejajar dengan bagian tengah alas atau rantai awal. Nah, dari double crochet pertama hingga ke bagian marker ini tersisa 3 lubang di sini ya. Oke, kita lanjut. Di masing-masing lubang isi dengan 1 DC sebanyak 15 kali. Nah, ini tadi sudah 1 ya hitungannya. Kemudian lanjut di lubang berikutnya 1 DC, DC yang kedua. Kemudian DC yang ketiga di lubang berikutnya. Selesaikan hingga 15 DC di masing-masing lubang isi dengan 1. Oke teman-teman, 15 DC selesai. Kita lanjut ke bagian motifnya. Di sini kita buat satu rantai di DC yang ke-15. Kemudian skip atau kita kosongkan 2 lubang. Ini kita lompati ya, 1-2 lubang. Kita buat DC increase atau 2 DC di lubang yang sama di lubang ketiga. 1 di lubang yang sama, 2 DC. Kemudian buat satu rantai. Oke, ulangi, skip atau kosongkan 2 lubang. Di lubang ketiga isi dengan 2 DC di lubang yang sama. 1 2 DC. Kemudian buat satu rantai. Ulangi dengan cara yang sama seperti ini sebanyak 6 kali ya. Jadi ini kita sudah selesai membuat 2 motif V. Lanjut membuat 4 motif V lagi. Skip 2 lubang, di lubang berikutnya 2 DC 1 rantai. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai 6 motif V. Dan di motif yang ke-6 ini tidak perlu kita tambahkan satu rantai ya. Langsung kita lanjut ke masing-masing lubang isi dengan satu double crochet hingga ke bagian ini. Jumlah totalnya ada 36 DC. Langsung di lubang berikutnya ya, tanpa ada penambahan satu rantai lagi di motif V yang ke-6. Oke, masing-masing lubang isi dengan 1 DC sebanyak 36 kali. Jadi langsung memutar ya. Nah, ini selesai 36 DC. Selanjutnya ulangi pola yang sama seperti ini. Kita buat dulu satu rantai di double crochet yang ke-36. Kemudian kosongkan 2 lubang. Di lubang ketiga 1 2 3. Di lubang ketiga isi dengan 2 DC 1 rantai. 1 2 DC dan 1 rantai. Ulangi, skip 2 lubang. Di lubang ketiga buat 2 DC 1 rantai. Buat sebanyak 6 kali ya seperti ini dengan pola yang sama. Selesai. 1 2 3 4 5 6. Di DC yang terakhir tidak perlu kita tambahkan satu rantai, langsung di masing-masing lubang 1 DC sebanyak 18 kali.
Nah, langsung saja ini di lubang berikutnya setelah motifi kita isi dengan 1 DC. Lubang berikutnya 1 DC. Begitu seterusnya hingga jumlah totalnya ada 18 DC. Oke, selesai 18 DC ya. Setelah motifi tadi, kemudian di lubang yang kita beri penanda ini 1 2 3 tersisa 3 lubang ya. Kita isi dengan masing-masing lubang 1 DC sebanyak 3 kali. Jadi jumlahnya juga ada 18 DC hingga ke bagian ini. Langsung saja di lubang berikutnya 1 DC. Lubang berikutnya 1 DC. Dan lubang yang terakhir 1 DC. Sekarang kita akan membuat slip stitch. Untuk cara membuat slip stitch sama seperti pada putaran pertama dan putaran kedua pada bagian alas tadi ya. Kita ambil dari belakang, masukkan hakpen dari belakang, kemudian tarik benang, kita satukan. Lalu kita balik kembali seperti ini. Masukkan hakpen ke lubang yang sama. Ini kita tarik agak panjang sedikit ya supaya tidak terlepas. Kaitkan benang, kemudian satukan, ambil dulu benang dari belakang ya, yang ini, kemudian satukan ke benang yang di depan. Tarik benang lalu buat satu rantai. Nah, ini kita hitung sebagai 1 DC ya. Selanjutnya di masing-masing lubang isi dengan 1 DC hingga ke lubang yang ini, lubang DC yang terakhir sebelum kita masuk ke motif. Sekarang lanjut membuat di masing-masing lubang 1 DC sebanyak 13 kali. Jadi jumlahnya ada 14 DC ya. Oke, DC yang kedua, lubang berikutnya DC yang ketiga sampai DC ke-14. Oke, selesai 14 double crochet hingga ke bagian ini. Jadi setiap putaran itu akan berkurang ya teman-teman, jumlah DC-nya pada awal putaran, karena di setiap putarannya letak slip stitch akan berubah tempat ya, bergeser satu lubang. Nah, jika nanti putaran ketiga pada badan tas juga akan berkurang satu ya, di awal putaran nanti jumlahnya ada 13. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian motif. Ini langsung saja ya. Setelah DC yang ke-14, di space yang ini kita isi dengan 2 DC di space yang sama, kemudian satu rantai. Lanjut di space berikutnya 2 DC, satu rantai di space yang sama. Selesaikan hingga 6 kali ya, seperti ini hingga ke bagian space yang terakhir. Di motif yang terakhir tambah satu rantai, kemudian kita skip 2 lubang. 1 2, kemudian di lubang yang ketiga isi dengan 1 DC. Oke, jadi seperti ini ya untuk putaran keduanya. Pastikan motifnya terdapat 6 ya di setiap putaran. Lanjut di masing-masing lubang kita isi 1 DC hingga ke bagian ini. Jumlahnya ada 36 DC. Nah, ini sudah selesai 1 DC. Lanjut di lubang berikutnya DC yang kedua. Di lubang berikutnya DC yang ketiga.
Begitu seterusnya hingga jumlah totalnya ada 36 DC. Langsung memutar ya teman-teman. Selesai 36 DC, selanjutnya akan kita lanjutkan polanya seperti ini. Space pertama, langsung kita buat 2 DC di lubang yang sama. 1, 2. Kemudian satu rantai di space berikutnya, 2 DC, satu rantai. Selesaikan hingga ke space yang terakhir ya. Jadi jumlah totalnya ada 6 motif V. 2 DC, satu rantai. Lanjut skip atau kosongkan 2 lubang. 1, 2 di lubang ketiga dan seterusnya di masing-masing lubang isi dengan 1 DC sebanyak 22 kali hingga ke akhir putaran. Jadi pastikan jumlah total DC pada bagian ini ya, memutar ke sini jumlahnya ada 36. Karena tadi di awal putaran kita membuat 14 DC, jadi ini tersisa 22 DC ya teman-teman. Sehingga jumlah totalnya ada 36 DC. DC yang ke-36 agak mepet ya dengan DC pertama di awal putaran tadi. Oke, hasilnya seperti ini. Selanjutnya slip stitch dengan cara yang sama seperti putaran sebelumnya. Dengan cara ini sambungannya tidak begitu kelihatan ya teman-teman. Tuh hasilnya seperti ini. Oke, ini hitungannya 1 DC. Selanjutnya di masing-masing lubang isi dengan 1 DC sebanyak 12 kali. Jadi jumlahnya ada 13 DC pada awal putaran. Selesaikan hingga lubang sebelum kita masuk ke motif ya di sini. Intinya jumlah totalnya ada 13 DC terhitung dari slip stitch tadi. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, di setiap putaran akan mengalami pengurangan sebanyak 1 DC ya. Di putaran ketiga ini 13 DC pada awal putaran, untuk putaran keempat nanti 12 DC pada awal putaran. Begitu seterusnya. Lanjut ke bagian motifnya. Jadi untuk motif ini kita selang-seling ya teman-teman letaknya. Nah, kalau tadi putaran kedua letak V-nya di sini, sekarang kita skip 2 lubang. Buat satu rantai di DC yang terakhir, kemudian kosongkan 2 lubang. Lalu di space pertama isi dengan 2 DC satu rantai di lubang yang sama ya. 1, 2. Satu rantai, kemudian di space berikutnya 2 DC satu rantai. Untuk putaran ketiga ini letak motifnya sama persis seperti putaran pertama. Untuk putaran keempat nanti letaknya sama seperti putaran kedua. Jadi kita selang-seling ya teman-teman. Ikuti pola seperti pada putaran pertama, kemudian putaran keempat pola seperti putaran kedua, begitu seterusnya. Pastikan jumlah motifnya di setiap putaran ada 6 dan sisi kiri kanan itu ada 36 DC. Motif yang keenam selesai, hasilnya seperti ini. Sekarang kita lanjutkan di masing-masing lubang kita isi dengan 1 DC. Langsung saja ya, tidak perlu kita tambahkan satu rantai lagi pada double crochet yang terakhir pada motif V. Buat di masing-masing lubang 1 DC sebanyak 36 kali hingga ke bagian belakang ya, memutar ke sini.
Nanti kita bertemu lagi dengan bagian motifnya. Di sini kita isi dengan 6 motif. Intinya untuk putaran ketiga ini ikuti letak dan polanya seperti pada putaran pertama. Selanjutnya selesaikan hingga ke akhir putaran di masing-masing lubang 1 DC. Dan di akhir putaran buat slip stitch sama seperti pada putaran sebelumnya. Oke, selesaikan hingga putaran ke-9. Nah, ini saya sudah di putaran ke-9 ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Jika teman-teman ingin membuat ukuran tas yang lebih tinggi, teman-teman bisa menambahkan 1 kali putaran lagi ya. Jadi jumlah totalnya ada 10 putaran.